Itu ikan lele siapa, Kak Raka? Banyak banget. Bakal seru nih ikutan panen ikan lele sebanyak itu. Jaringnya lagi paman siapkan tuh. Tandanya sebentar lagi panen akan segera dimulai. Kalau panen ikan dengan teknik jaring seperti ini nggak boleh terburu-buru. Harus santuy sambil memastikan bagian bawah jaring tidak terbuka, biar ikan yang digiring nggak lolos. Menarik jaring dari satu sisi bagian kolam ke sisi lainnya bertujuan untuk menyudutkan ikan supaya masuk ke dalam kantong jaring yang ditarik oleh Kak Raka dan paman. Ini isinya udah ikan semua nih. Satu kali tarik dari ujung sana sampai ke titik ini, segini banyak. Wah, ikan lelenya sebagian besar sudah ada di tempat penampungan ini. Banyak banget isinya. Tinggal nunggu hasil tarikan jaring berikutnya. Baru deh kita intip ada berapa banyak kira-kira ikan lelenya ya. Tarik terus, Pak. Terakhir, ayo. Banyak banget ikannya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Rombongan ikan lele berikutnya sudah tiba. Saatnya masuk kolam penampungan. Ini ikan dari satu kolam lele ini udah ada di satu titik tempat penampungan ini, Ran. Sekarang bapaknya mau pindah ke kolam sebelahnya. Walau ditempatkan di satu tempat yang sempit, ikan lele tetap akan bertahan hidup selama masih ada air di dalamnya. Inilah keistimewaan ikan lele. Terkenal tangguh, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jadi nggak gampang stres. Wih, Otan bilang juga apa? Pasti banyak banget ikan di dalam penampungan ini. Sekali serok aja langsung penuh. Ini yang dinamakan proses sortir, teman-teman. Ikan disimpan dalam wadah, kemudian dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran yang ditentukan. Biasanya pemborong sudah punya standar ukuran sendiri, jadi nggak semua hasil panen ini bisa diambil. Harus disesuaikan berdasarkan permintaan pasar. Otan, terus ada caranya, tips ngambil ikan lele biar nggak kena patil kata bapak nih. Jangan diteken, cuma dielus tuh. Terus langsung lempar. Nah, gitu. Jadi dia nggak berontak, aman tak ya? Iya. Yes, mantap. Tuh, udah dikasih tahu sama ahlinya loh, Kak. Jadi jangan takut lagi ya megang ikan lelenya. Walau nggak begitu membahayakan, memang sih kalau kena patil ikan lele bisa bikin tangan luka, bahkan bengkak. Apalagi kalau belum terbiasa, sampai berakibat demam loh. Ayo. Masih banyak loh ini, Kak, ikan lelenya di tempat penampungan. Yuk, jangan kebanyakan ngobrol, tugas belum selesai. Oh iya, teman di rumah tahu nggak ini jenis ikan lele apa? Kalau kata paman pemilik kolam, ini kawanan ikan lele Dumbo. Menurut info yang Otan dapat, lele Dumbo merupakan hasil persilangan ikan lele lokal asal Taiwan dengan ikan lele lokal dari Afrika Selatan. Wih, jauh banget. Nggak berat di ongkos perjalanan tuh, Sob. Ikan lele Dumbo jadi salah satu jenis ikan lele yang cukup digemari pembudidaya ikan karena terkenal dengan tingkat produktivitasnya yang tinggi. Juga ketangguhan mereka saat harus menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu atau ekstrim seperti suhu panas yang tinggi, bahkan suhu dingin sekalipun. Loh, Paman, itu ada ikan lele yang jatuh tertinggal. Ya ampun, kasihan banget kamu, Sob. Terpisahkan sebatang kara dengan kawanan kamu yang lainnya. Hehehe, kamu mau kemana, Sob? Udah, diam-diam aja. Jangan berani jalan sendiri. Nanti nyasar malah makin repot loh. Walah, ternyata kamu berjalan mencari keberadaan air ya, Sob? Iya, Otan lupa. Ikan lele punya kemampuan unik, teman. Mereka mampu bertahan hidup walau tidak di dalam air.
Lele punya kemampuan untuk menemukan sumber air terdekat. Radar alami pada kumis ini yang berperan sebagai navigasi. Tidak bisa dipungkiri kalau ikan lele sudah menjadi primadona di Indonesia, terutama sebagai ikan konsumsi. Tapi teman di rumah tahu nggak? Ada loh ikan lele yang nggak boleh dimakan. Nggak tanggung-tanggung. Kalau aturan itu dilanggar, nyawa taruhannya. Yuh, ini tempat apaan sih, Kak? Kok serem begini? Tapi kok ada ikan lele yang hidup di aliran sungai ini ya? Gede-gede pula. Jangan-jangan ini ikan lele. Duh, Otan jadi merinding nih. Gini deh, Otan ceritain ya. Di salah satu wilayah di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Biting, ada tempat yang dikeramatkan, namanya Kedung Lele. Bukan cuma tempatnya, ternyata ikan lele yang ada di kedung itu juga disakralkan. Bahkan masyarakat percaya kalau ada yang melanggar, nyawa taruhannya. Ih, kok serem sih? Pantangannya ada, Mas. Kalau untuk wilayah masyarakat kami, kita boleh memanfaatkan istilahnya lele ini untuk sekedar melihat. Tapi untuk dikonsumsi atau dibawa pulang itu suatu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar, Pak, ada yang iseng misalkan, itu gimana, Pak? Mungkin ternaknya yang mati atau orangnya, kalau fatal bahkan bisa lingkungan sini ada penyakit sampai meninggal. Pantesan ikan lelenya gede-gede banget. Lagian siapa yang berani ngambil kalau akibatnya bisa semengerikan itu? Kalau dari pengamatan Otan, sepertinya mereka kawanan lele Dumbo. Tapi Otan penasaran, kira-kira kawanan lele ini sudah ada sejak kapan ya? Kok bisa gede-gede banget? Menurut kepercayaan masyarakat sini, dari mbahnya yang dulu itu, nenek moyang lele ini itu kalau orang Jawa istilahnya lele truno, Mas. Jadi lele truno itu lele yang cuman kepalanya, tubuhnya itu cuman tulangnya, tapi hidup, Mas. Kesialan demi kesialan akan menghantui bagi siapapun yang nekat melanggar aturan. Walau belum teruji secara keilmuan, Otan sih tetap bersyukur dengan adanya mitos yang berkembang di masyarakat seperti ini, secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian sobat-sobat Otan, seperti kawanan ikan lele ini. Coba bayangkan, kalau nggak dilarang, siapa yang nggak ngiler lihat ikan gede-gede ada di aliran sungai kayak gini? Otan jamin, nggak nyampe hitungan jam, pasti semua sudah habis diambil warga. Di satu sisi, masyarakat meyakini dan memegang teguh apa yang sudah mereka sepakati bersama demi untuk keselamatan bersama. Kita tinggalkan cerita seremnya dulu yuk. Nih, Otan punya tips bagi siapapun yang hobi makan ikan lele. Ayo lele lovers, sini merapat lebih dekat lagi. Belum tahu kan kalau ikan lele itu berlendir dan sulit untuk dipegang dengan tangan kosong? Belum lagi dengan karakter tangguhnya. Pecicilan banget. Padahal mau dibersihin kamu sob. Biar tenang, siapkan wadah berisi air es. Nah, masukkan ikan lelenya ke dalam air es. Tutup wadah, tunggu beberapa menit. Tuh, diem semua kan? Air es mampu membuat ikan lele tenang, bahkan gak sadar diri. Karena suhu air yang di bawah rata-rata suhu normal mereka. Kalau mau lanjut bersihkan ikannya, ada tips lagi nih supaya megang ikan lelenya gak licin. Siapkan abu dari sisa pembakaran kayu bakar. Taburi ikan lele dengan abu, lalu gosok menggunakan daun jati. Abu dan daun jati punya peran penting untuk menghilangkan lendir pada ikan.
Permukaan daun jati yang kasar sangat ampuh untuk membantu teman di rumah mempermudah saat proses pembersihan. Begini hasilnya. Ikan lele sangat mudah dipegang, walau hanya dengan menggunakan 2 jari saja. Gimana? Berhasil kan tips dari Otan? Selamat mencoba ya teman-teman. Suara apa itu? Di tengah hutan begini kok ada suara ketok-ketok? Coba Om Editor, selidiki dari mana sumber suaranya berasal. Walah, ternyata kamu toh Sob. Sobat Otani satu ini adalah jenis burung pelatuk bawang teman. Burung dengan nama latin Dinopium javanis ini mampu mematuk hingga ribuan kali sehari loh. Ih, Otan jadi keinget ada banyak mitos yang dipercaya tentang Sobat Otan ini. Pada zaman dahulu ada kepercayaan kalau beberapa bagian tubuh si burung pelatuk ini sering digunakan sebagai jimat ataupun diambil khasiatnya secara supranatural. Salah satu mitosnya, barang siapa memakan lidah si burung pelatuk, maka akan mendapatkan kepandaian dalam berbicara. Mitos yang kedua, ada kepercayaan kalau paruh si burung pelatuk akan bisa menembus ilmu kebal dari senjata tajam. Dan yang ketiga, memakan daging si burung pelatuk juga dipercaya dapat meningkatkan kewibawaan, menjaga keharmonisan keluarga, dan jadi penangkal kesialan. Atulah, sekarang udah gak zaman sih percaya sama mitos kayak gitu. Daripada percaya mitos yang gak bisa dibuktikan kebenarannya, nih ya Otan kasih tahu kesaktian aslinya si burung pelatuk. Burung dengan nama latin Dinopium javanis ini mampu mematuk hingga 10.000 kali sehari loh. Kecepatannya bahkan bisa mematuk hingga 20 kali per detik. Sakti kan? Para ilmuwan mencatat, burung pelatuk mampu menahan gaya G tekanan benturan ekstrim hingga 1200. Padahal otak manusia akan mengalami gegar hanya dengan gaya G benturan 60 hingga 100 saja loh. Otan kasih tahu ya, rahasia otaknya dapat terlindung dari tekanan benturan yang luar biasa keras karena seluruh bagian kepalanya berfungsi sebagai peredam tekanan teman. Peredamnya ternyata adalah lidahnya. Meski punya lidah yang begitu panjang, burung pelatuk menyimpan lidahnya dengan cara yang unik teman. Dia memiliki tulang hyoid di dalam lidahnya, yakni struktur tulang dan jaringan yang elastis. Itulah kenapa lidah Sobat Otan ini bisa memanjang dan memendek, namun sekaligus kuat. Saat mematuk, posisi lidah ini terlipat ke dalam melingkari otaknya, jadi bisa menjaga otaknya tetap stabil saat ada benturan. For your information, lidah burung pelatuk memiliki panjang 3 kali lipat panjang paruh mereka loh teman. Gak percaya? Nih, sudah ada agen Otan Karesi untuk membuktikannya. Karesi akan memancing lidahnya keluar dengan kroto makanan kesukaannya yang diletakkan di penggaris ini. Tuh lihat, GPL, gak pakai lama. Si pelatuk langsung menjulurkan lidah sepanjang-panjangnya untuk menjangkau kroto lezat itu. Lidahnya ternyata mirip seperti cambuk ya, panjang dan bisa meliuk-liuk. Panjang paruhnya mencapai 2,5 cm teman, sedangkan panjang lidahnya bisa melewati garis 7,5 cm. Dengan kata lain, terbukti kan kata Otan kalau panjang lidahnya 3 kali panjang paruhnya. Cakep. Sekarang Kak Resi sudah membawa tantangan buat kamu Sob. Otan mau buktikan kalau lidah kamu bisa meliuk elastis menembus halangan berlapis dan bercelah sempit ini. Apakah kamu akan menaklukkan tantangannya? Mari kita cekidot. Dan
Mudah saja lidahnya menjangkau makanannya di ujung wadah, teman. Tuh lihat, lidahnya meliuk-liuk mencari target sasarannya seperti cara tangan kita saat coba meraih sesuatu. Meski tanpa melihat sekalipun, lidahnya seolah mampu menemukan target sasarannya. Cakep. Oke lah, kalau tantangan barusan terlalu mudah, sekarang Kak Resi punya botol transparan yang diberi lubang sangat kecil untuk dilalui lidahnya. Otan mau lihat, kamu bisa tidak mengambil makanan di dalamnya? Makanan kali ini akan diganti dengan ulat yang lebih berat. Ayo sob, coba dilihat baik-baik dulu. Ya, akhirnya kamu berhasil. Nah, teman di rumah lihat kan? Sekali lidahnya menyentuh makanan, langsung deh dengan mudahnya terangkat masuk ke dalam mulutnya. Selain karena di lidahnya terdapat kelenjar ludah yang lengket seperti lem, ternyata di ujung lidahnya terdapat duri halus yang tajam apabila dilihat dengan mikroskop. Bentuk ujung depannya keras dan runcing, sehingga mampu menusuk benda lunak. Sedangkan duri-duri halusnya ini cukup tajam untuk menancap dan kuat menarik makanan yang disentuhnya. Udah ya, mulai sekarang gak usah percaya mitos-mitosan kayak tadi. Apalagi sampai memburu si burung pelatuk cuma buat dimakan atau diambil bagian tubuhnya. Biarkan Sobat Otan ini lestari di alamnya. Oh iya, Otan juga mau kasih tahu ke kalian cara membedakan mana burung pelatuk jantan dan mana yang betina. Pembeda utama ciri fisiknya adalah pada warna mahkotanya teman, alias jambulnya. Si jantan adalah pemilik jambul merah ini, sedangkan betinanya memiliki mahkota berwarna hitam. Weh sob, jangan kasihkan matuk. Itu. Di belakangmu ada kelotis yang kelihatannya marah karena kehadiranmu sob. Kalau warna kelotis sudah coklat gelap begitu, sepertinya dia sedang marah karena merasa harus melindungi wilayah kekuasaannya. Kamu tadi numpang makan di pohon itu sudah izin yang punya rumah belum? Wah, sudah, jangan berkelahi. Semua bisa dibicarakan baik-baik kan? Untung saja si kelotisnya memilih pergi. Kamu jelas bukan tandingannya si burung pelatuk, sob. Lagi pula, setelah makan dia nanti pulang ke sarangnya lagi kok. Kamu mengalah saja ya. Satu lagi kelebihan Sobat Otan ini yang membuatnya masuk dalam daftar hewan melata yang paling membahayakan. Yap, semburannya. Saat merasa terancam, selain menggigit, ular kobra juga akan menyemburkan bisanya. Jadi, si ular sendok hanya akan menyemprotkan racunnya ketika ia melihat kepala, tepatnya bagian mata. Kandungan neurotoksin pada bisanya akan menyerang saraf dan dapat membuat mata lawannya mengalami kebutaan. Satu lagi nih Sobat Otan yang sangat berbahaya teman. Dia adalah si Raja Ular, King Cobra. Berbeda dengan ular kobra, ular berbisa terpanjang di dunia ini tidak memiliki keahlian menyemprotkan bisa teman. Namun, dia termasuk ular yang teritorial. King Cobra akan menyerang apa saja yang masuk wilayah kekuasaannya. Selain itu, King Cobra memiliki penglihatan yang sangat tajam. Seperti ular pada umumnya, King Cobra tidak mempunyai indera pendengaran. Nggak percaya? Mari Otan buktikan. Sebuah balon akan kita letuskan persis di samping kepalanya. Loh, kok dia menengok ya? Jangan-jangan selama ini Otan salah teman. Jangan-jangan dia punya telinga.
Otan bercanda teman. King Cobra mampu merespon dengan letusan balon dengan baik karena ia merasakan getaran yang dihasilkan dari letusan balon. Si melata ini mampu menangkap dan merasakan getaran dengan sisiknya teman. Nah, untuk membuktikan dia merespon karena getaran, sekarang balonnya kita letuskan namun diberi penghalang kaca seperti ini. Nah, benar kan? Sobat Otan ini tidak merespon atau merasakan apapun ketika balon kita pecahkan.